Oke, kembali lagi bersama gua Lakmen di sini dan di episode ke-36. Wow, nggak kerasa ya, bohong deng. Kerasa banget di episode ke-36. Gua akan membahas mengenai atau nge-share mengenai skema pendaftaran P3K guru itu seperti apa. Lanjut aja ya. Yang pertama, seperti biasa lo membuat akun di SSCASN di website yang udah gua bahas di video sebelumnya, lalu memilih formasi yang diinginkan di ASN Karir. Maksudnya apa ASN Karir? Jadi yang tadi yang udah gua bahas, bahwa lu bisa melihat dulu formasi apa aja yang tersedia yang sesuai dengan background lulusan pendidikan lu gitu. Kalau udah kalau udah ada yang sesuai, baru lu bisa login ke akun SSCISN lu, lalu mengisi biodata diri, lalu pilih seleksi P3K guru. Nanti akan muncul lu masuk ke prioritas keberapa sesuai dengan kondisi real lu. Kalau misalnya lu prioritas satu dan sebagainya udah gua bahas juga di video sebelumnya. Lalu memilih formasi yang diinginkan. Kalau lu mau mengajarnya sebagai guru di menengah atas, berarti pilih Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau lu mau mengajarnya di SMP atau SD, pilih Dinas Pendidikan Kota. Oke. Lalu habis itu lanjut lagi melakukan pengisian biodata diri, lalu melakukan simpan permanen akun. Habis itu, ini sorry mungkin terlewat ya. Habis itu menunggu hasil seleksi administrasi ya Allah, administrasi apakah lu lolos atau enggak. Kalau misalnya enggak lolos, lu bisa melakukan sanggah. Kalau misalnya ternyata sanggahnya nggak bisa diterima oleh pihak panitia, berarti lu nggak lolos seleksi administrasi. Kalau misalnya ternyata lu lolos dan ternyata lu sudah lolos seleksi administrasi, silakan lu ke selanjutnya, yaitu download kartu peserta. Habis itu tadi yang udah gua bahas di video sebelumnya, bahwa setelah mendapatkan kartu peserta, lu jangan stay tune terus di website SSCASN, karena itu langsung beralih ke website sesuai dengan formasi yang lu pilih. Kalau lu misalnya milih Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, ya berarti lu stay tune terus di websitenya, di Disdik Prof Jawa Tengah, begitu. Karena disitulah nanti akan ada informasi-informasi selanjutnya, seperti jadwal tes online-nya, lalu tempatnya di mana di website formasi tersebut gitu. Habis itu lu udah dapat jadwalnya kapan, lu udah tahu tempatnya di mana. Habis itu lu melakukan tes online-nya. Lu datang ke tempatnya lalu lu melakukan tes online-nya. Oke. Eh Pemberitahuan juga di awal. Jadi lu harus tahu, seingat gua itu lu harus pakai pakaian putih hitam, sepatunya pantofel atau hitam, bener-bener hitam. Kan ada tuh sepatu yang atasnya hitam tapi yang bawahnya putih. Nah itu nggak boleh. Bener-bener harus hitam semuanya. Pakai kaos kaki putih, terus tuh pakai kerudung. Kalau wanita itu kerudung hitam atau putih, gue lupa. Laki-laki itu wajib pakai dasi nggak ya? Tapi seingat gue nggak wajib sih pakai dasi. Dan nanti semua barang-barang lu dititipin. Misalnya lu udah datang nih ke tempatnya, lu ngantri, lalu apa biasalah dicek dulu, dicek ulang lagi data-data lu apakah sesuai atau enggak. Biasanya diminta melampirkan KTP asli, dibawa ya KTP-nya. Nanti barang-barang bawaan lu dititipin, dimasukin ke tas khusus, dititipin ke panitia. Jadi lu masuk bener-bener nggak bawa apa-apa, nggak bawa HP, nggak boleh, dompet nggak boleh, pulpen pun nggak boleh, nggak bawa apa-apa. Lu bener-bener bawa bawa diri lu dan bawa niat lu, bahwa lu yakin bisa mengerjakan tes online. Lu datang ke sana, ngantri juga seperti biasa. Nanti dipanggil bergiliran. Habis itu di ke ruangan yang besar, lu milih bebas mau komputernya di mana, silakan kerjakan tesnya secara online selama 2 jam. Habis itu 2 jam beres, nanti muncul di akhir skor yang lu dapetin berapa. Kalau bisa lu inget-inget, karena di situ dikasih kertas coretan tapi kertasnya nggak bisa dibawa.
disimpan di meja lagi. Jadi lu harus ingat skor lu. Tapi sebenarnya itu bisa dilihat karena akan ada yang namanya live score lewat YouTube. Jadi lu bisa lihat tuh skor lu di YouTube. Jadi habis itu kalau udah beres melakukan tesnya, lu tinggal tunggu pengumuman kelulusan P3K. Nunggunya di mana? Ngeceknya di mana? Kembali lagi di website di formasi yang lu pilih. Kalau lu misalnya milih Disdik Kota Bogor, ya berarti lu stay tune terus di website Disdik Kota Bogor atau di IG-nya. Lu stay tune terus karena nanti akan ada informasinya. Bukan di website SSCASN lagi, bukan ya, tapi di website di formasi yang lu tuju. Stay tune terus pokoknya di situ aja. Ternyata lu dinyatakan lolos. Lu udah lolos P3K nih. Lu udah lolos seleksi P3K guru. Balik lagi ke website SSCASN, lalu lu mengisi DRH, daftar riwayat hidup. Di situ ada beberapa dokumen yang harus lu ajukan. Seingat gua itu dokumennya ada yang namanya apa ya sebutannya? Ada yang namanya seperti biasa SKCK, terus ada yang namanya suket jasmani dan rohani, bebas dari nafza. Terus tuh ada apa lagi ya? Ada keterangan perjanjian dan sebagainya. Pokoknya banyak lah. Di situ lu harus lu harus mempersiapkan semua dokumen itu. Sekali lagi, jangan sampai salah. Misal ternyata di surat rohani nama lu tuh salah. Entah ada satu huruf yang gak tercantum, entah nama lu ternyata disingkat di surat itu. Usahakan jangan salah. Kalau misalnya salah, datengin lagi ke tempatnya, perbaiki lagi. Karena jangan sampai gara-gara kesalahan satu huruf atau satu kata menghancurkan kesempatan lu buat keterima di P3K gitu. Bisa aja gara-gara ini jadi nggak lolos gitu. Gara-gara daftar riwayat hidup lu nggak lengkap, bisa aja nggak lolos begitu. Kalau udah semuanya lengkap dan semuanya benar, simpan permanen akun DRH-nya. Habis itu silahkan tunggu. Nanti lu harus menunggu lagi untuk mendapatkan SK, surat keputusan, dan SPMT, surat perintah menjalankan tugas. Gue lupa lagi kepanjangannya, tapi surat perintah melaksanakan tugas. Surat perintah melaksanakan tugas. Dari penyimpanan permanen DRH ke penungguan SK itu, gua itu di sekitar bulan Januari. DRH itu, SK itu dapat di bulan Mei. SK-nya di bulan Mei, pertengahan Mei, berarti berapa tuh? 4 bulan lebih ya, 4,5 bulan lebih, pertengahan bulan Mei. SPMT dari dapat SK, SPMT itu muncul di awal bulan Juni. Jadi sekitar 2 minggu lah, 2 minggu lebih sedikit. Ketika lu udah dapat SK dan SPMT, nanti di SK nanti ketahuan nih. Sebelum di SK tuh nanti biasanya lu harus masuk ke grup WhatsApp khusus. Misal kalau lu ternyata P3K guru di kota Jambi, ya lu harus masuk ke grup WA P3K Jambi, karena nanti informasi terupdate-nya akan di situ, di grup WA itu. Nanti di situ lu akan tahu sekolah mana yang akan dijadikan tempat pengabdian lu. Jadi lu ditempatkan ya sekolahnya, bukan memilih, ditempatkan di mana. Ketika udah SK udah, lu tinggal nunggu SPMT. SPMT udah dapat, barulah lu mengajar di sekolah tersebut sebagai guru P3K. Jadi ketika lu ke sekolah, lu udah bawa SPMT, lu udah punya SPMT. Nanti sekolah juga minta mana SPMT-nya, lu kasih dan selamat, lu sudah menjadi guru P3K. Ya, sepertinya singkat ya skemanya ya, tapi pelaksanaannya ini sangat panjang, sangat lama. Oke, mungkin itu aja dari gua Lakmen, pamit undur diri dan dadah.